Halo semuanya, nama saya M. Iksan Al-Madani dan hari ini kita akan membahas salah satu topik yang sangat penting di era digital saat ini, yaitu cyber security atau keamanan cyber. Di zaman yang serba digital, hampir semua aspek kehidupan kita terhubung dengan internet, seperti perbankan, komunikasi, bahkan pekerjaan. Namun, tahukah bahwa di dunia digital ini juga memiliki risiko yang sangat besar? Salah satunya adalah ancaman terhadap data pribadi dan keamanan informasi. Itulah mengapa cyber security itu menjadi sangat penting. Nah, di video ini saya akan membahas apa itu cyber security, jenis-jenis ancaman cyber, bagaimana cara kita melindungi dari serangan cyber, contoh kasus nyata terhadap keamanan cyber, dan peran individu dan organisasi dalam keamanan cyber. Kita mulai dari pengertian dasar cyber security. Di sini mungkin ada dari antara kita yang pernah mendengar cyber security dan mungkin ada juga yang belum tahu apa itu cyber security. Nah, jadi cyber security adalah praktik melindungi sistem jaringan dan data dari ancaman digital. Tujuannya adalah untuk mencegah akses yang tidak sah, pencurian data, atau kerusakan pada perangkat keras maupun perangkat lunak. Contohnya, bayangkan, semisalkan kamu memiliki berangkas di rumah untuk menyimpan barang berharga. Cyber security itu seperti kunci, alarm, kamera yang melindungi berangkas kamu dari pencuri. Dalam dunia digital, barang berharga itu adalah data pribadi kamu, seperti nomor kredit, alamat rumah, atau bahkan pesan pribadi. Cyber security mencakup berbagai bidang seperti keamanan jaringan, keamanan aplikasi, keamanan informasi, dan keamanan operasional. Setiap bidang memiliki fokus tersendiri untuk melindungi aspek-aspek tertentu dari infrastruktur digital. Tanpa cyber security yang baik, data ini bisa dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, dan itu biasanya digunakan hal-hal berbahaya seperti penipuan, pencurian identitas, atau bahkan penyebaran informasi palsu. Bahkan ancaman ini dapat berdampak pada ekonomi dan keamanan nasional. Kemudian, setelah tahu apa itu cyber security, jenis-jenisnya juga banyak loh di ancaman cyber security ini. Tetapi, kita akan bahas saja hal yang paling umumnya. Yang pertama itu phishing. Phishing ini upaya penipuan dengan mengirim email atau pesan palsu yang terlihat seperti sumber terpercaya. Tujuannya untuk mencuri data sensitif seperti password atau nomor kredit. Ada misalkan bank mengirim kita sebuah PDF. PDF itu meminta memasukkan detail login Anda, padahal itu adalah jebakan. Cara menghindari phishing, jangan klik tautan yang mencurigakan. Periksa alamat email pengirim dengan teliti. Gunakan struktur keamanan email seperti filter spam. Nah, yang kedua itu malware. Perangkat lunak yang berbahaya dirancang untuk merusak sistem atau pencurian data. Contohnya, virus komputer, spyware, dan ransomware. Contoh, ransomware dapat menginskripsi data di komputer Anda dan meminta uang tebusan untuk membukanya kembali. Cara mencegah malware: hindari mengunduh dari perangkat lunak seperti sumber yang tidak resmi. Gunakan antivirus yang dapat mendeteksi malware secara real-time. Kemudian, perbaharui sistem operasi dari perangkat lunak Anda. Nah, yang ketiga, itu ada serangan DDoS. Atau bisa kita sebut Distributed Denial of Service. Serangan ini bertujuan untuk membuat sebuah situs web atau layanan online yang tidak dapat diakses dengan membanjiri server dengan permintaan palsu. Contohnya, banyak perusahaan besar mengalami kerugian jutaan dolar karena serangan DDoS yang menghentikan operasional situs mereka. Mengatasi serangan DDoS ini, yang pertama kita gunakan layanan jaringan yang handal, kemudian pasang firewall khusus untuk melindungi server. Ada pula ancaman seperti SQL injection
yang menargetkan kerentanan sistem. Cara melindungi diri dari serangan cyber. Untuk melindungi diri dari serangan ancaman cyber, ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Yang pertama, gunakan password yang kuat dan unik. Jangan gunakan password seperti 123 atau password. Gunakan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Kemudian kita satukan itu untuk menjadi sebuah kalimat yang gampang kita hafal atau ingat. Yang kedua, aktifkan autentifikasi 2 faktor atau bisa disebut 2FK. Dengan 2FK, bahkan jika password kamu dicuri, penjahat cyber tetap membutuhkan kode tambahan untuk mengakses akun Anda. Yang ketiga, perbarui perangkat lunak secara rutin. Update software bukan hanya menampilkan fitur baru, tetapi juga menutup celah keamanan yang memungkinkan ada. Yang keempat, waspada terhadap email atau pesan mencurigakan. Jangan sembarangan mengklik tautan atau mengunduh file dari sumber yang tidak dikenal. Yang kelima, gunakan firewall. Ini adalah tameng dasar untuk melindungi perangkat kamu dari serangan cyber. Yang keenam, edukasi diri, ikuti pelatihan atau webinar tentang keamanan cyber untuk memahami apa saja ancaman terbaru dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, kita masuk ke contoh kasus nyata. Salah satu kasus terbesar dari serangan ransom yaitu pada tahun 2017 itu disebut dengan WannaCry. Serangan ini menyebar lebih dari 150 negara dan menginfeksi ratusan ribu meter, termasuk rumah sakit, perusahaan, institusi pemerintah. Akibatnya data mereka terkunci dan penyerangan meminta tebusan dalam bentuk mata uang kripto. Selain WannaCry, ada juga kasus kebocoran data besar-besaran di platform media sosial, seperti terjadinya Facebook pada tahun 2019. Informasi pribadi jutaan pengguna bocor karena eksploitasi sistem kurang aman. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga keamanan data yang baik untuk individu maupun organisasi besar. Nah, sekarang kita masuk ke peran individu dan organisasi dalam keamanan cyber. Keamanan cyber bukan hanya bertanggung jawab para ahli teknologi, tetapi melibatkan peran aktif dari individu hingga organisasi besar. Yang contohnya individu. Jangan membagikan informasi pribadi secara sembarangan di media sosial. Pastikan perangkat kamu aman dengan sistem yang selalu diperbaharui. Nah, contoh untuk organisasi, investasi dalam infrastruktur keamanan seperti firewall dan deteksi intrusi. Kemudian, memberikan pelatihan kepada karyawan praktik keamanan cyber. Kolaborasi antar individu, perusahaan, dan pemerintah sangat penting untuk menciptakan lingkungan digital yang aman. Nah, sekarang kita masuk ke bagian akhir. Kesimpulan. Nah, jadi cybersecurity adalah aspek yang penting dalam kehidupan digital kita. Dengan langkah-langkah sederhana, seperti menggunakan password yang kuat dan waspada terhadap ancaman online, kita bisa membantu menjaga keamanan di dunia maya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk tetap waspada dan aman di dunia maya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih yang telah menonton.